minat banget kali kula. Pak Bu, serius. Kula sakderenge mangkat mriki, kula pamit kali Bapak Ibu saking somane kula. Pak, Bu, doake nggih, mengke kula digeguyu. Doake nggih, mengke kula lucu. Ibu kula jawab, "Ya Le, muga-muga kowe engko digeguyu turut dalan." Wis ben makan kono, nek omah tak sego. Kula makan nangis Pak kula, bener. Nangis banget. Tapi kula tetep santun nangis. Pas ajeng kula makan gas motor, ibu kula dadah dadah. Padahal iki kula tangan. Nek dadah dadah. Wonten. Upaya melestarikan dan pengembangan bahasa Jawa oleh pemerintah Kabupaten Bantul terus digalakkan. Melalui Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, Kundo Kabudayaan Kabupaten Bantul, beberapa waktu lalu menggelar serangkaian kegiatan bertajuk Kompetisi Kebahasaan Tingkat Kabupaten Bantul 2022. Kegiatan ini terbuka bagi siswa-siswi SD, MI hingga SMA, SMK atau MA, guru dan masyarakat umum di Kabupaten Bantul. Kompetisi dibuka secara langsung oleh Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, Nugroho Eko Setianto, 3 Agustus 2022 lalu, bertempat di Balai Desa Sumberagung, Jetis, Bantul. Dalam sambutannya, Nugroho berharap kompetisi ini menjadi penyemangat bagi generasi muda untuk terus belajar dan melestarikan budaya daerah, khususnya bahasa dan sastra Jawa. Kegiatan ini merupakan sebuah kegiatan yang memang kita rancang dengan supporting dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan dana IS-nya, dan ini merupakan kegiatan yang ditujukan untuk melakukan pembangunan kebudayaan yang ada di Kabupaten Bantul ini. Jadi pembangunan kebudayaan memang harus melibatkan semua masyarakat, sehingga pada kesempatan ini kita coba untuk melibatkan masyarakat dengan model lomba ini. Mbak, aja muni dik, cah wedok iku ora gelem nek muni dianggap luwih nom. Tok celuk Mbak kowe. Misale sapa kae mau Mas Taufik ngono. Wis lulus kuliah. Wis nyambut gawe. Nah, ketemu cewek ayu. Mbak, nggih Mas. Kompetisi kebahasaan kali ini terbilang cukup meriah dan berlangsung hampir 1 bulan selama bulan Agustus 2022. Kurang lebih ada 8 jenis lomba yang dipertandingkan, di antaranya hari pertama, kompetisi diawali dengan lomba stand-up komedi berbahasa Jawa kategori peserta masyarakat umum. Di hari selanjutnya ada lomba geguritan untuk kategori peserta tingkat SD, MI hingga SMA, SMK atau MA. Selama 3 hari mulai tanggal 11 hingga 13 Agustus 2022 digelar lomba baca cerkak yang diikuti peserta dari tingkat SD, MI hingga SMA, SMK atau MA. Ada juga lomba pranoto coro untuk masyarakat umum dan siswa SMA atau MA. Lalu lomba sesorah yang diikuti peserta tingkat SMP, MTS, dan SMA, SMK, MA. Kalau sakon cambinipun sekolah ugi saking griya. Para dewasa anggenipun nglampahi pakaryan saking dangunipun menika ingkang pakaryanipun wonten kantoran. Benten ingkang wiraswasta menawa dene sadyan kata-katanipun sami kecalan pakaryanipun. Dalam kompetisi kebahasaan 2022 tersebut juga digelar lomba mocopat bagi siswa-siswi SD, MI hingga SMA, SMK atau MA, lomba dongeng bagi guru taman kanak-kanak dan sekolah dasar.
Dan terakhir, lomba alih aksara tingkat SD, MI hingga SMA, SMK atau MA yang digelar di ruang kelas SMP Negeri 1 Bantul. Semua peserta tampak bersemangat mengikuti jalannya lomba. Mereka berusaha memberikan penampilan dan karya terbaik mereka di hadapan Dewan Juri untuk menjadi juara. Baik, dari tema ini kan sebetulnya kita berangkat dari masa pandemi. Di mana di dalam masa pandemi itu kan kita sekarang ini ada yang dinamakan dengan kebiasaan baru. Nah, inilah yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat bahwa dengan adanya COVID itu ternyata bisa merubah segalanya, termasuk juga kebiasaan-kebiasaan kita. Sehingga pada kesempatan ini kita ingin menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa di dalam kesempatan ini, di dalam masa pandemi ini, kita juga harus bisa menyesuaikan diri dengan hal itu supaya kita juga selamat, tapi juga aktivitas kita tidak terganggu. Termasuk juga bagaimana sih dengan adanya pandemi itu tetapi tidak menggerus nilai-nilai budaya yang ada di kita. Jadi generasi muda itu kan memang generasi yang masih bisa dikembangkan dengan lebih lagi gitu ya. Dan dengan adanya kita melakukan kegiatan bersama-sama generasi muda ini, harapan kita adalah nanti ada regenerasi. Apalagi ini kan stand up comedy. Stand up comedy itu kalau di dalam peristilahan bahasa Jawa kita kan ada seperti dagelan, kemudian juga mungkin ada ngudoroso, ada juga mungkin guyon parikeno dan sebagainya. Nah, inilah salah satu cara kita untuk melatih generasi muda itu, bagaimana caranya kita bisa memberikan pesan kepada orang lain dengan lebih menarik, dengan lebih santai gitu ya. Dengan menarik dan santai itu kan sebetulnya pesan-pesan yang akan kita sampaikan, pesan apapun itu insya Allah akan tersampaikan dengan lebih baik. Sangat luar biasa. Memang harus seperti ini, pemerintah harus terus mendorong dengan cara ada kegiatan seni budayanya. Tidak hanya ngomong, ayo lestarikan budaya, tapi ada anggaran untuk mementaskan, kemudian mereka, adik-adik kita itu atau generasi muda itu mengenal, diajak, nah, kemudian dilombakan. Acara lomba-lomba ini luar biasa, dan kami sangat berterima kasih kelurahan kami itu sebagai arena untuk kegiatan itu. Gaungnya inilah yang kita harapkan mampu memotivasi para generasi muda. Suposito sing dijunjung piro iso nggawa kewan-kewan anes padha seneng karo piro. Suposito uga bisa nggawa keselamatan kanggo bela. Sementara itu, meski harus bersaing dengan pesatnya kemajuan teknologi, keberadaan dongeng sebagai media penyampaian pesan terutama kepada anak-anak, menurut Master of Dongeng Indonesia, Kak Bimo, selaku Dewan Juri Lomba Dongeng, nyatanya masih mendapat tempat di hati anak-anak. Antusias anak ketika mendengarkan dongeng juga terbilang masih cukup tinggi. Perkembangan dongeng sangat dinamis dan sangat pesat untuk tahun-tahun ini. Pertama, para guru-guru PAUD, guru-guru TK, guru SD tetap mengandalkan dongeng sebagai metode untuk menyampaikan nilai dan informasi dan pengetahuan pelajarannya. Kemudian di berbagai daerah, khususnya di Yogyakarta, lebih khusus lagi di Bantul, kegiatan apresiasi pada kegiatan mendongeng sangat masif dan semakin sering dilakukan oleh masyarakat ataupun pemerintah, sehingga kita melihat sekarang Yogyakarta khususnya adalah sebuah kawasan provinsi yang sangat kaya dengan pendongeng. Di Jogja sekali tidak ada sekitar 120 pendongeng. Ini baru pendongeng profesional, belum nanti guru-guru, belum orang tua yang sudah kita sadarkan dalam berbagai macam wahana, apakah pelatihan, apakah workshop atau talkshow dan lain-lainnya. Progresif dan sangat optimis untuk berkembang lebih lanjut. Dongeng itu memiliki tes tersendiri, kelebihan yang ada pada gadget, mulai televisi, ada handphone dan lain-lainnya. Ya, mereka tampil secara citra
yang diindra dan dinikmati anak-anak. Ada gambarnya gitu ya, ada interaksinya. Tetapi kenikmatan yang ada pada gadget itu tidak akan bisa dikalahkan oleh kelebihan dongeng. Apa itu? Yaitu ketika seorang orang tua atau guru bertutur kata-katanya itu menuntun imajinasi. Nah, nikmatnya berimajinasi itu kalau kita biasakan pada anak-anak, nanti akan rasanya lebih nikmat dibanding nonton yang sifatnya visual, tokoh kartun yang cantik, yang indah, yang keren. Tapi dalam benak anak-anak bisa lebih indah, lebih keren, lebih gagah, lebih cakep lagi, lebih dahsyat lagi. Seandainya kita berlatih dengan baik mendongeng dan pilihan kata kita bisa menuntun imajinasi anak-anak. Dicoba saja, pasti semua orang bisa mendongeng. Karena semua orang bisa mendongeng, syaratnya satu, cirinya tuh, apa itu? Semua orang berbakat mendongeng sepanjang dia bisa ngerumpi, itu tanda dia berbakat mendongeng. Nah, ngerumpinya ini Pak, Ibu, apa semuanya, ngerumpinya tentang kebaikan melalui media mendongeng. Kendati demikian, Kak Bimo dan pendongeng lain tak menampik terjadinya penurunan terhadap minat keterampilan mendongeng di kalangan masyarakat dan akademisi. Namun dengan adanya lomba dongeng berbahasa Jawa ini, para pendongeng ini berharap akan memantik kembali semangat masyarakat untuk menggeluti dunia dongeng. Manfaat dongeng bagi anak-anak sangat bermanfaat sekali karena menyampaikan moral-moral, nilai-nilai karakter, dan lain sebagainya melalui dongeng itu sangat menyenangkan, sangat fun bagi anak-anak, jadi sangat mudah untuk diterima untuk anak-anak pada saat ini juga. Maupun pada saat zaman dahulu juga pun, orang tua kita pun senang sekali dengan mendongengkan kita untuk menanamkan nilai-nilai moral, nilai-nilai kebaikan bagi anak-anaknya. Untuk dengan adanya seperti ini, kita insya Allah dengan adanya gelar lomba dongeng dan lain sebagainya, ini akan menjadikan minat dongeng untuk kedepannya lebih diminati. Dengan seperti ini secara tidak langsung maupun langsung, ini adanya pengkaderan-pengkaderan untuk bercerita di masyarakat, di sekolah maupun di lembaga-lembaga lainnya. Kalau ada event lomba dongeng itu saya sangat tertarik karena saya pribadi adalah seorang guru. Baik di sekolah maupun di lingkungan saya banyak mengumpulkan anak-anak sehingga saya itu sering menggunakan dongeng ini untuk menanamkan karakter-karakter yang positif kepada anak-anak. Melalui dongeng, anak-anak ini akan tertarik. Jadi saya selalu bagaimana berinovasi supaya saya bisa untuk mencari dongeng-dongeng yang sesuai untuk anak-anak. Wah, sajake awakmu wis ora sabar yo. Ditakonku malah kene. Dheweke mung ngantuk lan jiwet tanganku. Dino kuwi. Sebagai bentuk penghargaan, setiap pemenang lomba berhak mendapatkan hadiah yang disediakan oleh panitia. Setiap lomba akan diambil 5 orang terbaik sebagai juara. Juara 1 berhak memboyong trofi, piagam penghargaan, dan uang pembinaan sebesar 2 juta rupiah. Juara 2 mendapatkan trofi, piagam penghargaan, dan uang pembinaan sebesar Rp1.750.000. Juara 3 mendapatkan trofi, piagam penghargaan, dan uang pembinaan Rp1.500.000. Sementara juara harapan 1 berhak atas trofi, piagam penghargaan, dan uang pembinaan Rp1.250.000, dan juara harapan 2 dihadiahi trofi, piagam penghargaan, dan uang pembinaan Rp1 juta. Pemenang 1, 2, dan 3 akan ditunjuk mewakili Kabupaten Bantul di lomba yang sama tingkat DIY. Kegiatan kompetisi bahasa dan sastra tahun ini menjadi salah satu upaya Dinas Kebudayaan Bantul dalam rangka pelestarian, pembinaan bahasa dan sastra Jawa di masyarakat. Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat semakin tertarik ikut serta menjaga kebudayaan leluhur, utamanya bahasa Jawa.